Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nabila Alif Febrianti dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan tahun 2019. Pada kali ini dari gambar Google Maps di sini, saya berada di Jakarta Selatan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan masalah air bersih dan sanitasi yang ada di Jakarta. Masalah air bersih sudah lama menjadi problematika di hampir semua negara di dunia. Namun bedanya di beberapa negara, penanganan secara komprehensif sudah lama dilakukan. Hasilnya pun sudah mulai terlihat. Di negara-negara maju yang sudah lebih dulu mengenal teknik pengolahan air baku, air bersih hasil olahan itu sudah bisa langsung dikonsumsi tanpa khawatir adanya ancaman penyakit yang akan menjangkiti. Sayangnya di Indonesia, khususnya Jakarta sebagai ibu kota negara, masalah air bersih ini seperti dipandang sebelah mata. Belum terlihat hasil yang signifikan dari program-program penanganan masalah air bersih yang diklaim sudah dilakukan pemerintah. Penyebab krisis air bersih, perubahan iklim, perilaku manusia, serta pertumbuhan populasi disebut PBB sebagai faktor yang mampu mempercepat naiknya kebutuhan air bersih di dunia. Namun di Jakarta, ada banyak faktor lain yang berperan meningkatkan kebutuhan air. Penurunan permukaan tanah dan buruknya pengelolaan air contohnya. Banyak air tanah yang dimanfaatkan warga membuat permukaan tanah semakin menurun. Dampaknya menurut data yang diperoleh dari Geodasi ITB dan Perpustakaan Nasional pada tahun 2050, diprediksi 35,61% daratan di Jakarta akan terendam air laut. Hasil pemantauan yang dilakukan Badan Geologi melalui Balai Konservasi Air Tanah dalam 2 tahun ke belakang dari 200 titik sumur pengamatan, sumber pantau, sumber produksi, sumber gali, dan sumber pantek, menunjukkan bahwa sekitar 80% air tanah di wilayah CAT Jakarta tidak memenuhi standar tersebut. Kapasitas produksi air bersih di Jakarta selama 3 tahun dari 2013 sampai 2015 belum berubah, yaitu mencapai 15.200 liter per detik. Namun dari jumlah itu yang terrealisasi untuk produksinya sebesar 14.959 liter per detik pada tahun 2015. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta dan air minum membuat jumlah pelanggan air bersih dari PAM atau perusahaan air minum terus bertambah. Hal ini dapat dilihat bahwa selama periode 2013 sampai 2017, pelanggan air bersih terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah pelanggan air bersih yang meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi dan kubikasi air yang terjual oleh PAM. Terhitung pada tahun 2017, jumlah pelanggan air bersih sebanyak 851.155 pelanggan dengan jumlah produksi dan kubikasi air yang terjual masing-masing sebesar 613,25 juta meter kubik dan 341,6 juta meter kubik. Artinya, setiap satu pelanggan PAM rata-rata menghabiskan 401,3 meter kubik selama tahun 2017. Menurut WHO, sanitasi dapat didefinisikan sebagai upaya dalam penyediaan sarana dan pelayanan untuk pembuangan limbah yang berasal dari manusia, semisal urin dan feses. Selain itu, sanitasi juga bisa merujuk pada pemeliharaan kondisi yang bersih, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair. Sanitasi dikatakan baik apabila bisa mencegah terjadinya kontaminasi pada sumber air bersih, melindungi lingkungan, mencegah penyakit menular, serta membantu mengurangi malnutrisi, stunting, dan terhambatnya perkembangan mental anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta pada tahun 2018, hampir seluruh rumah tangga di DKI Jakarta sudah menggunakan fasilitas yang memadai terkait sanitasi. Sebanyak lebih dari 90% rumah tangga di DKI Jakarta telah menggunakan tangki atau saluran pembuangan air limbah sebagai tempat pembuangan limbah manusia. Namun, masih ada rumah tangga yang melakukan pembuangan akhir tidak secara sehat, yaitu melakukannya di sungai, kebun, lubang tanah, dan sebagainya. Hal ini sangat berdampak negatif karena dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti stunting, diare, dan masalah kesehatan lainnya. Upaya penanggulangan sebagai Gubernur Jakarta. Yang pertama, membuat daerah resapan air. Salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan air bersih adalah dengan menyediakan tempat atau daerah khusus resapan air. Daerah-daerah yang bisa kamu pergunakan lokasinya berupa kebun-kebun dan ditanami pepohonan, sebab pohon merupakan salah satu penyaring alam terbaik untuk menjaga kelestarian air bersih.
yang kedua adalah membuat biopori, yang ketiga menggalakkan gerakan hemat air, dan yang keempat adalah menggalakkan gerakan menanam pohon. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.